Hai Besti, Assalamualaikum. Bertemu lagi di videonya Wati Endut. Dan di video kali ini saya mau berbagi masakan sederhana lagi, olahan sayur dan daging. Dan ini saya sudah sediakan sayur brokoli. Sayur brokolinya dalam satu bonggol ukuran sedang yang saya sudah potong kecil dan saya sudah cuci bersih juga. Dan ini saya mau pinggirkan dahulu. Ini lanjut, ini ada dagingnya. Dagingnya ini bagian khas yang tipis ya Besti. Ini dalam 200 gram. Ini saya sudah marinasi dengan bumbu. Bumbu marinasinya cukup simpel, 2 sendok makan saus tiram dan 2 sendok teh itu lada putih dan setengah sendok teh garam. Ini dimarinasi selama 15 menit supaya nanti kalau dimasak itu rasanya itu tidak tawar. Dan edisi hari ini saya mau masak brokoli dan daging tumis lada hitam. Ini enak banget seperti ala restoran ya Besti. Dan ada bahan lainnya juga, saya mau tambahkan sayur paprika. Sayur paprikanya ini yang merah itu setengah buah ukuran sedang dan yang kuning pun sama setengah buah. Saya sudah potong dadu dan saya tambahkan juga bawang merah besar. Ini bisa diganti dengan bawang Holland, ini dalam satu buah, sama juga dipotong dadu seperti itu ya Besti ya. Ada lagi lainnya bahannya atau bumbunya ini, bawang putihnya dalam 4 buah yang saya sudah cincang halus dan jahenya seuras jari. Ini diiris memanjang supaya di tumisan nanti tuh aromanya nanti wangi dan sedap ya Besti. Dan bumbu sausnya ini 1 sendok makan itu kecap manis dan 2 sendok makan ini saus tiram dan 1 sendok makan ini saus lada hitam, dan ini sedikit atau setengah sendok teh itu minyak wijen supaya tambah aromanya tuh enak banget ya Besti. Dan jangan lupa dikarenakan ini tumisan lada hitam jadi harus ada lada hitamnya. Lada hitamnya ini yang ditumbuk kasar atau yang halus itu pun bisa. Ini nanti saya menggunakan dalam 2 sendok teh. Bahan dan bumbunya sudah disediakan, lanjut untuk memasak, nggak perlu lama-lama. Dan di tahapan pertama ini saya mau rebus sayur brokolinya dulu. Dan ini saya sudah sediakan wajan dan air secukupnya dan sudah mendidih juga. Jadi saya masukkan ya Besti. Tujuannya saya rebus ini supaya nanti tuh dimasak tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu keras ya Besti. Dan direbus selama 1 menit sampai ke 5 menit. Nggak usah lama-lama banget, takutnya nanti terlalu empuk banget, itu pun kurang enak ya. Dan saya ada tips juga supaya sayurannya tetap hijau. Ini saya sediakan air es. Jadi kalau sudah direbus selama 5 menit gitu, diangkat dan ditaruh di air esnya itu supaya tetap hijau dan tingkat kematangannya itu atau pemasakannya itu berhenti. Jadi tidak lembek banget dan warnanya tetap hijau. Itu tips dari saya. Semoga bermanfaat ya Besti. Sudah 5 menit, ini saya matikan kompornya dan saya angkat sayurannya ini. Diangkat ditiriskan di air esnya tadi ya Besti. Lanjut lagi dimasakannya ya Besti, dan masih di wajan yang sama, tapi kali ini diganti dengan minyak goreng. Minyak gorengnya secukupnya saja dan tunggu sampai panas. Kalau sudah panas, ini saya tumis bawang putih dan jahenya dahulu. Ini ditumis sampai aromanya itu wangi dan sedikit layu saja, nggak usah sampai kering-kering. Tujuannya biar beraroma wangi saja ya Besti. Bumbu tumisan bawang sudah layu, kita masukkan ini dagingnya. Dagingnya ini saya nggak goreng atau rebus dahulu, ini terus dimasukkan di tumisan bawang putih ini. Dan nanti kalau sudah digosrang-gosrang sebentar saja, ditutup nggak usah ditambahkan air. Soalnya apa, nanti kalau ditutup dagingnya ini keluarkan air sendiri, jadi nggak perlu ditambahkan air. Dan ditutup selama 5-7 menit.
Itu supaya tujuannya nanti dagingnya ini cepat empuk ya Besti. Dan ini ditutup. Sudah 7 menit, ini tutupnya saya mau buka. Dan bisa dilihat ini dagingnya keluarkan air sendiri, dan airnya juga sudah menyusut, dan ini sudah empuk juga dagingnya, matang merata soalnya ditutup tadi. Dan tahapan lanjutannya saya masukkan penyedap rasanya dan bumbu sausannya. Ini pertama saya masukkan sausannya dulu yang saya sudah sediakan tadi. Kalau bingung dengan resepnya bisa dilihat di deskripsi ya Besti. Dan ini saya mau tambahkan air sedikit di mangkok yang bekasan sausnya ini, cukup sedikit saja ya. Bumbu sausannya ini dimasukkan dahulu supaya dagingnya ini meresap bumbu ya Besti, supaya tambah enak. Dan tambahkan juga 2 sendok teh ini lada hitam yang lebih bagusnya biar terasa itu yang ditumbuk kasar seperti ini ya Besti. Dan ini tinggal diaduk-aduk, ini aromanya sudah wangi dari saus dan bumbu bawang putihnya tadi. Dan saya mau tambahkan juga bumbu penyedap rasa. Bumbu penyedap rasanya ini saya gunakan ini beef stock atau perasa daging. Yang mau beef stock seperti ini ataupun yang serbuk atau bubuk itu pun bisa. Pokoknya penyedap rasa daging. Dan saya tambahkan juga 1 sendok teh ini gula pasir. Saya gunakan cukup 1 sendok teh saja. Dan di sini saya nggak tambahkan garam soalnya sudah ada bumbu sausannya dan bumbu perasa. Dan lanjut lagi saya masukkan juga ini bawangnya, bawang merahnya dan sayur paprikanya juga. Jadi saya masukkan dahulu. Tapi kalau yang lagi suka lebih empuk ini paprika bisa dimasukkan yang selepas daging tadi. Tapi kalau saya lebih suka lagi crunchy gitu. Dimasukkan bawang besar ini atau bawang merah besar ini, dia nanti akan keluarkan aroma gurih, bukan aroma, rasa gurih dan rasa manis. Makanya saya gunakan gulanya cukup 1 sendok teh saja. Dan ini tinggal dididihkan sebentar. Kalau sudah mendidih seperti ini, saya mau tambahkan ini cabai rawit. Cabai rawit ini opsional, kalau yang tidak suka di skip saja, tapi kalau saya suka jadi saya tambahkan. Nah lanjut lagi, ini saya masukkan brokoli. Bisa dilihat brokolinya direndam dengan air es, itu kelihatan hijau banget, hijau fresh seger ya. Dan ini dimasukkan, kalau sudah dimasukkan seperti ini tinggal diaduk-aduk sebentar selama kurang lebihnya 1-2 menit, langsung dimatikan apinya ya Besti, supaya brokolinya tidak terlalu empuk banget atau lonyot ya. Saya rekomendasikan banget kombinasi sayur dan daging ini untuk bestiku semuanya. Ini untuk anak-anak juga pasti suka. Kalau untuk anak-anak kurangkan lada hitam dan jangan gunakan cabai rawit. Tapi untuk dewasa ini bisa dicoba ya besti, itu rasanya enak, gurih. Saya sudah coba, pedas ada, terasa lada hitamnya, rasanya gurih. Ini menu seperti ala restoran dan ini sudah matang semuanya, sudah dirasa, tinggal dimatikan api dan siap disajikan. Dan ini hasilnya, tumisan brokoli, daging dan paprika, lada hitam ala Wati yang rasanya enak, gurih, pedas. Ini seperti ala restoran yang kalian wajib mencoba. Tampilannya sangat cantik, warna-warni, ada hijau, merah, kuning, dan ada daging. Selamat mencoba ya bestiku, semoga bermanfaat resep hari ini dan masakan yang lainnya, masakan sederhana, masakan rumah sehari-hari ala Wati. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.